Ya, halo kawan-kawan OPX Traders. Hari ini sudah lumayan ya untuk 2 hari berjalan untuk tier 1 kita, dan kita udah dapat cuan 2 dari 5 kalau nggak salah dari list kita itu eh, hari ini. Tapi ini bukan masuk ke Instagram ya, aku juga ikutin FVKTR dan hari ini juga cuan, tapi aku nggak masukin list ya karena untuk list pribadi aja. Untuk yang sudah cuan itu ada ILS sudah selesai 21%, IOTF juga sudah selesai yang pernah kita bahas di minggu kemarin dan baru hari ini di up sudah selesai juga. Sisanya ada SMBR, kita cek dulu SMBR ya guys. Untuk SMBR, oke, statusnya SMBR sudah. Oh ya, dibanting ya, hari ini lumayan besar, itu sekitar dari openan 302 di area sini dibanting sekitar 2 sampai 2%, 2,5%, dan di up jadi hanya minus 1,5%. Jadi seperti itu. Kita lihat juga isiannya di bawah sini ya guys. Untuk isian tambahan itu ada AK, PD, dan dua orang ini lumayan ya guys untuk menjadi bandarnya. Ada XC juga bandar tambahan kita di area sini. Terus untuk yang keluar ternyata retail guys, XL, SQ, MG juga keluar, yang kemarin sempat masuk 1G ya, tapi dia juga masih ada di dalam guys, masih besar. Jadi yang buangan di sini kecil-kecil semua. Tidak ada yang besar, tapi isiannya itu cenderung diakumulasi oleh bandar besar. AK ini asing kalau nggak salah ya. Iya, AK itu asing guys. Jadi seperti itu, isiannya sudah lumayan bertambah. Ditambah lagi untuk bandar MG kemarin yang sampai 1B. Enggak, CC ya, CC ya. CC kalau nggak salah. Oh ya, CC 1B tidak ada keluar hari ini, berarti CC masih akumulasi besar-besaran. Dan di sini kita bisa lihat untuk ketinggian dari si gunung esnya. Aku ganti dulu ya, masih belum keganti. Ketinggian dari gunung esnya masih oke ya guys. Di sini masih di closing dengan ketinggian yang masih besar. Apakah besok akan diturunkan kembali? Kalau asumsiku di sini penurunannya karena CC akumulasinya di area sini guys. Di area sini kita cek dulu ya. Untuk CC dari kapan dia akumulasi? Oke. 12 kan ya. Oke. Oke, CC area sini untuk akumulasinya. Kalau dia menyentuh di area sini guys, nah, kalau dia menyentuh di area sini, kecenderungan itu JP yang ngehold. Karena JP akumulasinya di area sini guys. Jadi biasanya kalau sudah up, bandar itu nggak mau turun guys. Jadi seperti itu. Untuk retensinya itu pasti ya, pasti ditahan di area MA10. Jadi seperti ini polanya. Mungkin ke area sini besok akan di up lagi, ditahan lagi, up lagi. Itu untuk area sideways. Kapan untuk terbangnya kita nggak tahu ya. Untuk terbangnya kapan kita nggak, bukan bandar juga. Tapi biasanya kalau ditandai terbang itu kapan itu, biasanya itu ada pola tertentu. Satu, dia si XL sudah nggak isian lagi. Dua, biasanya bandar tidak akumulasi lagi. Kalau kita lihat di area sini, area bawah sini itu cenderung JP itu terus menambah barang guys. Jadi kemungkinan yang jadi nahkoda utamanya itu JP ya guys. Untuk CC itu cenderung sudah habis di bawah sini. Jadi isiannya cuma satu M aja baru isian, dan yang isian terbesar itu JP guys. Biasanya kalau JP-nya udah set way beberapa hari itu berarti kenaikan yang besar guys. Untuk ini kemungkinan polanya hanya pola untuk perubahan arah dari MA10 menuju ke bawah jadi MA10 menuju ke atas. Kita tunggu lagi frekuensi selanjutnya guys untuk si SMBR. Semoga minggu-minggu ini udah ada hilal ya guys untuk frekuensi tambahannya. Jadi seperti itu. Untuk kawan-kawan jangan takut cenderungan karena ada JP yang hold. JP nggak mau barangnya itu turun guys. Jadi seperti itu untuk area JP. Kita lihat ke belakang dulu ya. JP itu akumulasinya. Wah, ini sekarang update-nya aneh banget si Stockbit guys. Jadi dia ngilangin yang layer-layer panjang itu guys. Ngerepotin.
Oke, JP cenderung di 304 guys, untuk akumulasinya masih di atas guys untuk JP. Jadi aman aja kalau masih di area sini ya. Jadi seperti itu SMBR, dan kita lanjut ke saham selanjutnya guys. Jadi masih aman ya untuk SMBR. Jati. Jati lumayan juga turunnya hari ini ya. Kita pas saja ya supaya nggak terlalu besar volume atau durasinya. Jadi Jati hari ini dibanting oleh Bandar. Yang ngebanting itu kita cek dulu ya guys. Aduh capek. Oke, tanggal 16 itu XL untuk tambahan barangnya. MJ buang 36 juta, KK juga buang, SQ juga buang. Yang isian XA, AZ cenderung lebih sedikit ya guys. XL lebih banyak. Kita cek ke belakang dulu. Jadi CC yang sebelumnya di sini menyelamatkan barang itu tidak ada buangan guys untuk hari ini. Jadi CC cenderung masih stay safe di dalamnya. Kita cuma 14 juta. Jadi CC sudah menyelamatkan saham kita untuk menuju ke atas. Walaupun ditambah buangan lagi. Kita lihat dulu di area sini ya guys. 3 minggu untuk CC. Di mana CC guys? Oke, CC di sini cenderung ada kenaikan ya untuk akumulasinya. Jadi dia akumulasi kenaikannya udah ngeplus ini guys. Udah 32M. Kamu 1 juta aja ya. Oke. Jadi keluarnya sedikit di sini. Oke. Jadi dia akumulasi dari tanggal 28 Agustus. Dari area sini guys, dia akumulasi di area sini. Akumulasi naikin. Jadi harga CC itu ada di area sini guys. Sorry, oke. Ini area akumulasi CC, jadi tidak mungkin diturunkan lebih bawah lagi. Kalaupun dijatuhkan ke bawah, kita lihat lagi CC-nya. Kalau udah kosongan, mending kita cut loss ya guys. Nggak masalah untuk cut loss di area sini. Kita lihat dulu. Aku sendiri masih belum masuk ya untuk Jati ya, karena aku mau lihat si frekuensi dulu. 2% nggak masalah guys untuk 2%. Aku Jati ini ketulis ya. Jati ini seharusnya masih belum masuk aku guys. Cam juga belum masuk. Blok belum. Walaupun aku rekomendasikan ya, tapi masih belum masuk. Jadi ini kita tunggu dulu perubahan arahnya menuju ke atas, baru nanti ada frekuensi tambahan. Semoga minggu ini sudah kelihatan ya guys hilalnya. Lihat dari frekuensinya juga lumayan nih guys untuk buangannya. Ada MJ juga, KKSQ dan XL itu yang brengsek. Kenapa retail ikutan juga ya di bagian bawah, optimis banget dia. Jadi kita tunggu dulu untuk CC apakah melakukan tambahan lagi besok. Sepertinya harusnya ada sih guys untuk tambahan dari CC di area sini. Seperti itu, kita lihat lagi besok apakah frekuensi tambahan akan mengikuti di hari selanjutnya. Kita lanjut aja ya supaya lebih cepat. Oke, Cam. Tumben lelet guys. Server disconnect. Aku cek dulu ya. Lagi lelet banget. Oh iya, kebetulan hujan nih baru di area aku. Oke. Untuk cam ini cenderung udah di up ya. Kalau kita kemarin bikin kontennya di area sini, kalau kalian masuk di area sini udah bagus banget 212. Sekarang polanya itu sudah menuju ke atas untuk MA10-nya. Terus di bagian sini kalian bisa lihat yang akumulasi kembali itu CC guys. Selamat karena ada CC, walaupun ada retail juga di area sini. Mungkin retailnya juga ikut-ikutan optimis juga di area sini. Kalian bisa lihat untuk AH CC itu cenderung muatan. Kita lihat juga year to date-nya, lihat di sini. Nah, di sini AHA guys. Jadi AHA itu baru hidup lagi per satu. Tunggu. Nah, lihat sini polanya. AHA itu cenderung tidak ada tambahan di area sini guys. Jadi dia udah kenyang di area sini. Kapan dinaikin ya tergantung Bandar sih maunya kapan. Kalau biasanya ya Bandar itu ngenaikin nunggu partner guys. Nah, partnernya itu kita harus cari tahu siapa. Kalau aku sih sukanya CC untuk partnernya itu guys. Tapi CC masih cenderung masih di bawah rata-rata nih guys. Baru 300 kan, 300 juta di area sini.
Kita lihat per hari ini CC-nya baru 22 juta untuk tambahannya ya. Mungkin beberapa hari lagi guys masih belum ada. Nanti frekuensinya akan menunjukkan kapan dia akan up ya guys. Tapi kalau kalian mau masuk sekarang juga nggak masalah guys, karena ini setway-nya lumayan panjang ya guys. Kalau lihat dari data itu, dari dia naikkan terakhir itu itu sekitar 9 Mei. Oke, AHA 203 guys, 203 di area sini guys. Oh, berarti terlalu bawah ya. Karena dia dari sini, nggak masalah sih guys. Oke, AHA 203 di area sini untuk bandar guys. Oke, area sini untuk bandar. Kalau kalian ambil resiko di area sini 3% nggak masalah guys untuk resiko dari bandar. Tapi kalau kalian mau aman, kalau tembus di area si MA 100-nya ya udah nggak usah ikutan. Tapi biasanya ini saham yang aman ya guys. Karena apa? Karena kalian bisa lihat untuk rata-ratanya itu tidak ada buangan, kecuali di sini. Itu pun karena ada demo ya. Sebentar doang terus ditutup lagi oleh bandarnya. Jadi seperti itu untuk datanya. Mungkin benar emang dia menunggu si partner guys. Partnernya itu CC. Kita lihat di area sini lagi ya. Siapa tahu bisa ada data-data baru ya guys di area sini. Kita lihat area tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Nah, di area sini. Di area sini yang akumulasi ada AG sih. AG itu yang merah ya. CC malah buangan dari sini. Jadi seperti itu ya guys. Kita tunggu aja untuk frekuensi selanjutnya, karena dari data itu frekuensi yang menentukan arahnya sih guys. Jadi seperti itu, kita tunggu selanjutnya untuk cam ya guys. Selanjutnya itu blok. Nah, blok ini agak tricky guys, tapi ya, seru dilihatnya guys. Oke, blok ditutup dengan minus 2,65%, tapi di sini yang serunya guys. Jadi ketika buangan di area sini, yang buangan itu cenderung adalah si capeknya kayak gini. Oke. Nah, cenderung itu buangan HP, YP, ZP guys. Tidak ada yang signifikan buangannya, jadi emang keluar aja. Terus CC juga buangan 27 juta saja guys, sedikit aja. Untuk isiannya ada XL, bandar baru. Nah, AK juga ada guys, jadi biasanya duit ini AK BK atau AK si CC juga biasanya bisa aja guys untuk duitnya. Jadi yang cenderung akumulasi itu pihak bandar ya guys di sini. Walaupun ada retail juga, yang buangan itu bandar-bandar yang kemarin udah selesai dan ditadah oleh bandar baru. Untuk bandar baru itu cenderungan, karena ini lumayan besar ya buangannya karena si HP. Kita lihat dulu untuk datanya. Si HP nggak ada di sini guys. Oke. Nah, HP ini dia cuma ikut-ikutan guys, tidak menetap ya guys. Dia pun up-nya per 25 Agustus. Sorry. Lah. Blok tadi ya, lupa aku. Oke, HP masuknya di 25 Agustus guys di area sini. Jadi seharusnya dia udah keluar, tapi seharusnya dia udah settle, tapi dia merasa ini akan panjang rally-nya. Ternyata sampai sini pun dia masih belum bisa keluar. Jadi cut loss ini kemungkinan guys. Jadi isian dari retail kemungkinan udah keluar semua guys. Kita lihat dulu ya. HP udah tadi. YP. HP udah keluar guys, sudah buangan sisa 1B. YP juga masih tebal, tapi yang akumulasi besar-besaran itu si CC guys. Jadi CC masih masif di area sini, dan CC terus-terusan nambah akumulasi. Apakah akan di up ke atas? Biasanya CC itu tergantung akumulasinya ya guys. Jadi biasanya dia main aman untuk CC. Kita tarik dulu ke belakang.
Misalnya di area sini ya, akumulasi tambahannya kan CC di area sini nih, area 26 Agustus, kita ganti ke 26 Agustus guys, sampai September. Nah, CC itu 573 guys. Nah, ini udah di bawah nih, 573 di area sini guys. 573 bandar di area sini guys. Nah, berarti permainannya cuma 5% ke bawah guys biasanya untuk bandar CC. Nah, area ini area safety. Kalau udah tembus, sepertinya itu kita akan tambahan muatan ke bawah lagi guys. Jadi seperti itu. Ini area batasnya ya guys. Kita tandain dulu area bermainnya CC di area sini. Oh, ini udah ada. Oke. Nah, untuk batasan kita batasin di area sini aja. Ini area bermain Pak CC ya guys. Areanya di area sini sama area sini. Untuk ini kita hapuskan dulu. Targetnya tetap sama, itu di atas sini sekitar, kita belum hitung ya guys. 59% masih oke, masih aman, tapi target jangka pendeknya itu cukup 20-24% ya guys. 10% out nggak apa-apa, itu udah cukup. Jadi seperti itu untuk blok. Apakah besok akan di up lagi? Kita lihat, biasanya up itu tandanya ketika bandar CC udah muatan lagi guys. Jadi seperti itu biasanya CC MJ. Nah, kalau CC MJ sudah aman lah itu. Ini sekarang MJ masih belum buangan guys. Kita lihat dulu, ini repot, tambah susah kayak ini guys. Oke, MJ kan belum buangan nih. Aduh. Nah, MJ belum buangan nih. Walaupun MJ kemarin itu isian guys. Tuh MJ isian. Jadi ini masih stay dulu. Kayaknya menunggu waktu atau emang menunggu frekuensi penuh guys. Ini kan frekuensinya nunggu sampai di atas ini nih. Nah, ini tinggal satu kali lagi frekuensinya mungkin penuh guys. Jadi seperti itu. Bandarnya masih menunggu. Kalau di bawah area bawah sini masih aman kalau masih ditahan ya guys. Tapi kalau jebol dari area sini ya nggak apa-apa lah. Kalian cut loss aja, nggak masalah. Toh cuma 5% ya untuk risikonya. Kalau di area sini kan aku kliknya di area sini ya. Walaupun aku tidak bilang aku masuk ya guys. Tapi kita patokan aja. Sorry di area sini ya. Nah, 4% masih aman guys, 5% masih aman ke bawah. Jadi itu aja angka toleransinya, apakah besok akan berubah arah atau akan langsung di up. Tapi frekuensinya ini kemungkinan besok di up atau besok mau ditambahin lagi lebih tinggi agar sama seperti ini. Tujuannya adalah seperti ini guys, tapi jangan muluk-muluk, kalau sudah naik keluar. Yang penting seperti itu guys, jangan nafsu banget mau ambil besar-besaran, atau jangan nafsu banget takutnya dibanting guys, karena kita nggak tahu karakter bandar seperti apa. Seperti itu untuk targetnya, tapi kalian bisa lihat untuk polanya MA10 sudah ke atas guys. Jadi sangat-sangat menggiurkan sekali untuk kita tonton guys. Jadi seperti itu untuk blog. Masih menarik banget untuk kita tunggu di beberapa hari ke depan. Apakah yang akan terjadi? Kita tunggu sama-sama. Semoga semua list kita itu bisa cuan guys. Salam cuan dari OPX Trader. Itu aja dulu dan sampai jumpa. Bye-bye.